Yes, selamat malam Jebret Team, apa kabar? Ketemu lagi bareng sama Dias Danar dan juga ada Intan Saumadina. Yes, Intan Saumadina, Intan sama Dias juga bisa ya. Kan kita selalu berdua ya Tan ya. Sehat ya Tan? Sehat, Yes. tadi sehat dong. Sehat dan semangat banget karena hari ini ya, nanti dini hari nanti Iya. akan ada pertandingan semifinal pertama di Piala Eropa 2020 antara Italia melawan Spanyol. Aku sih pilih Itali, karena Itali itu kayaknya paling meyakinkan Yes. sampai saat ini. Kak Dias pilih siapa? Kalau aku pilih Spanyol, tapi aku lebih pilih kamu. Yo, tapi maaf ya, aku tuh bukan pilihan. Oh iya dong, kamu nggak bukan pilihan. Aku tuh satu-satunya dan prioritas. Iya, Spanyol sama Italia bertanding belum tentu ada yang menang. Kamu baru nyampe situ aja udah menangin hati aku, Tan. belum nyampe, kita belum pernah ketemu aja udah menangin hati ya. Tapi tau gak sih Kak? Kenapa, Tan? Ketawanya renyah banget ya dia. Apalagi hatinya. Iya, duh. Kenapa, Tan? Iya. Jadi tuh di semifinal Euro ini Yes. ternyata banyak banget. Ada satu tim, maksud aku ada satu tim yang menyumbang banyak pemain. Tahu Ya. nggak tim apa? Oh tahu dong, nih dia kan udah dikasih tahu sama admin kita. Ya, dikasih tahu. Chelsea nih ada banyak banget pemainnya ya. Ada, ya, ini pilihan, ini favoritnya DPI nih. Ini favoritnya Iya, DPI. Chelsea itu favoritnya DPI banget. Pokoknya fans Chelsea sama kita tuh tapi tak begini. Sebentar. Ini kan dia sih maksudnya kayak gini. Nah. Karena emang mau ngambil hati fansnya Chelsea aja atau gimana nih? Karena kan di sini semuanya rata-rata pada nggak suka sama Chelsea kayak Coach Justin Ya. ya. Terus siapa lagi sih? Panji. Ya, anti Chelsea. Ya gue mah, ya Hanif apalagi ya kan. Oh, Hanif Tamrin. Hanif juga ya. Iya, kalau gue mah apa aja selama ya ada gue skripnya sih ikut. Tapi kan gue Liverpool, ya kan. Chelsea tapi harus diakui timnya juara Liga Champions dan juga pemain-pemainnya banyak ada di semifinal Piala Eropa sekarang nih. Iya, Itu yang keren sih. Chelsea emang sih juara UCL kemarin kan. Benar. Tapi kalau yang selalu juara di hati aku cuma Kopi Kola Kide dong. Ih, sama dong. Yang bikin semangat dan juga berenergi. Betul. Langsung aja kalau misalkan nanti malam pengen nonton, langsung ditemenin sama Kopi Kola Kide dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan juga sosial medianya di @kopikolakide_id. Jangan lupa kalau posting jangan pakai hashtagnya makin nendang. Iya dong, karena Kopi Kola Kide ini Ya. kopi susu khas Thailand yang enak banget dan bikin kita makin nendang nonton bolanya, semangat dan juga berenergi. Yes, pokoknya nanti malam kita saling update ya Tan. Iya. Di rumah masing-masing perjalanan pertandingan gimana. Iya, Takutnya kalau misalkan kita terlalu ini juga biar tetap bisa berkomunikasi gitu Tan. Ya kan? Ini modus atau gimana Loh, ya? bener kita biar update, biar Atau saling update. nggak gini, misalnya aku kehabisan Kopi Kola Kide. Iya. Kak Dias tolong dong Kopi Kola Kide aku habis, bisa dibeliin kan? Aku bisa beli, aku antar, jangan lupa kasih bintang 5. Oke. Sekali lagi jangan lupa ya untuk di follow Instagramnya di @kopikolakide_id. Itu Iya, dia. karena setiap minggunya kan bakalan banyak banget ya keseruan-keseruan di sana. Yes. Bisa ikut juga kuis-kuisnya. Jadi pokoknya selama di ini kan kayak harus di rumah aja terus kan. Jadi tetap semangat, juga tetap berenergi, Yes. terus tetap juga dapat manfaatnya dengan follow di @kopikolakide_id. Yes, kita akan bahas mengenai pertandingan semifinal pastinya nanti dan juga akan ada pembahasan tentang Coppa Italia. Tapi program dari Jebret Media nggak cuma DPI aja. Iya banyak banget. Yes, akan ada mengulas tuntas tentang Chelsea. Iya. Chelsea. Iya, tentang Chelsea. Dia kayaknya lagi narik fans Iya. Chelsea beneran deh. Iya, Tapi kita iya. kan ngopi-ngopi dulu yuk, minum kopi kola kita. Iya, Intan, aku gara-gara belum minum kopi Kola Kide kali ya. Iya, minum Tadi dulu, kayaknya minum aku dulu. salah bilang Coppa Italia. Yang bener Coppa Amerika. Oh iya. Ya, sebenarnya aku Kayaknya ini tanda-tanda Itali jangan-jangan juara. ya nggak jadi deh kalau begitu, kalau Italia juara. Gimana rasanya? Creamy banget kan, enak kan? Enak banget. Makin segar dan makin bersemangat. Abis ini kita akan bahas, tapi buat Jebret Team lihat dulu nih tayangan yang berikut ini. Halo Sobat Saparaga semuanya. Siapa yang udah gak sabar pengen cepet-cepet nonton semifinal Euro? Saparaga juga sama nih. Apalagi ntar ada Italia lawan Spanyol. Atau dia harus main sama 3 back aja? Tapi nanti aja deh bahas strateginya Mancini. Orang lagi bahas cedera kok. Mundur ke 5 tahun lalu. Abis itu kita ngeliat tangisan Ronaldo yang pertama pas final.
Jadi nggak usah dibahas. Aduh, ketawa mulu. Dan akhirnya nggak bisa main lagi di Euro itu sendiri. Yes, jangan lupa saksikan Sabaraga di Jebret Media TV ya, dan juga program-program lainnya di selama Euro ini, dan juga setelah Euro nanti masih banyak program-program buat Jebret tim yang hadir. Nah, hari ini juga ada Bang Bes, apa kabar Bang Bes? Baik. Wis pakai baju Biru-biru sama hijau-hijau sama. Italia. Bang Harpa apa kabar? Baik dia. Yo, Italia lawan Spanyol. Gue mah nggak mau lama-lama, langsung ke panit kita yang hadir di sini. Pertama gue pengen ngomongin tentang Spanyol dulu kan. Spanyol Italia mainnya di Wembley di Inggris ya. Ini dari Spanyol nih. Sebenarnya gue penasaran, banyak banget di media dan juga di lingkaran pertemanan udah pasti di Italia lah, udah pasti Italia lah ngejagoinnya Itali terus. Tapi gue pengen bahas Spanyol dulu nih. Akan seperti apa Spanyol? Ya, faktor X apa yang bisa membuat mereka bisa ngalahin Italia nih dengan gaya permainan Italia yang udah impresif banget selama Euro 2020 ini. Yang bilang-bilang Itali terus tuh dia ngomongnya pakai cinta. Wih, Iya, Bang orang kalau cinta itu dia buta. Oh, Dia ya, harus pakai logika juga ya. Tadi kita udah ngobrol sama Bung Harpa, kalau udah sampai semifinal itu lu udah nggak lihat lu tuh siapa. Tetapi yang dilihat adalah performance-nya, peak-nya di mana. Oke. Bisa aja mereka yang jadi lawannya itu kelelahan. Ya. Bisa ada faktor X, kartu merah, adu penalti. Ya. Siapa yang sangka Swiss bisa ngalahin Prancis? Pada saat itu. Tapi adu penalti, Ya. ya kan? Adu penalti 50-50. Oke, berarti kalau ngomongin Spanyol. Nah, Spanyol faktor X apa kira-kira yang bisa jadi kejutan untuk Spanyol sehingga nanti Italia kaget? Apakah Spanyol udah di peak penampilan kalau dari obrolan Bang Bes tadi? Kalau Spanyol tentunya adalah yang bikin mereka lebih kualitas daripada Italia. Italia main ball possession sekarang. Ya. Spanyol juga main ball possession. Tetapi yang lebih lama main ball possession ini adalah Spanyol. Istilahnya mereka lahir, mereka udah dikasih tahu, nah ntar lu kasih passing temen lu yang kanan, kalau nggak bisa kanan kasih kiri, ciptakan triangle pass, selalu jadi opsi. Istilahnya mendarah daging. Ini ball possession di Spanyol, dan ini akan jadi pembeda malam ini. Apakah Italia juga mau maksain pakai ball possession? Pertanyaannya, mereka bisa nggak rebut bola dari Spanyol? Nah, Bang Harpa silakan. Kalau menurut lo gimana Spanyol? Nah tadi yang nerusin yang Coach Bes bilang, kalau udah semifinal memang udah nggak mandang lu nggak tim ada mana mandang dan lagi. gimana. Iya, Karena mereka bisa lolos memang karena faktor pemain individunya bagus, Betul. bisa juga karena strateginya, bisa juga karena motivasi. Nah, kalau kita ngomong yang terakhir ini Denmark, ya kita semua tahu lah bagaimana mereka bermain demi Eriksen, militansinya sangat luar biasa. Jadi Semangatnya beda ya? iya, jadi tipis-tipis juga nih. Oke. Jadi Denmark, Inggris juga bermain sangat impresif ya, belum kebobolan. Nah, Spanyol Italia yang kita bahas ini memang menarik ya. Italia memang di atas kertas mereka diunggulkan sedikit. Betul. Perjalanan mereka tidak terkalahkan di 30 pertandingan lebih. Tapi memang ada satu kendala ya, mungkin yang langsung kita sedikit lompat ya, yaitu absennya Spinazzola. Oke. Tadi juga dengan Coach Bes juga kita sudah bahas, ada beberapa opsi ya Coach ya, Iya, yang kira-kira betul. bisa diambil oleh Mancio. Nah ini yang menarik, mungkin ini juga akan, itu yang tadi dikatakan, ketika semifinal, konstelasinya kadang-kadang sudah berubah. Ada yang timnya capek, ada yang cedera, dan Karena turnya panjang ya, kan kalau turnamennya panjang juga dari awal bulan. mental, gitu kan. apa Oke. fisik semua bermain di sana, dan ini yang menurut gua titik yang menarik ya Spinazzola, karena Mancio akan mencari solusi yang terbaik. Di sisi lain juga pasti siapa Enrique Ya. akan mencoba memanfaatkan titik lemah ini. Oke, kita ambil Enrique-nya ya, Bang Bes sama Bang Harpa. Enrique akan nurunin informasi seperti apa? Ngelihat dari penampilan mereka di perempat final kemarin. Ya kan? Kayaknya- Apakah Thiago Alcantara akan langsung turun? Apakah Morata tetap turun? Ini prediksi kita ya. Ini prediksi dari Jebret Media, dari Dewan Muda Indonesia. Kalau gua nggak setuju, di Masih- situ ada Alcantara. Kenapa Thiago akan merubah permainan kemarin? Merubah itu? permainan, tetapi yang namanya pelatih pasti nyari yang paling fit. Oke. Nah, yang bisa main dari awal. Takutnya Alcantara ini dia punya kualitas, dia punya teknik, dia punya experience. Tapi istilahnya tankinya itu nggak full. Jadi- Ya, kita jadi- tahu Koke kan mestinya Koke yang ada di situ. Ya, Koke, jadi menurut dia Bang Bes datang di dengan tengah sangat itu, fit. Menurut saya Koke. Koke yang akan main. Depan eh, tetap Morata. Depan tetap Morata. Waduh, ini Morata. Kenapa Koke? Kenapa Koke? Kenapa? Kalau dipakainya si Thiago, kita lihat di sini dikit, ya. Spanyol akan main 4-3-3 seperti Oke. yang dibilang di situ. Oke. Yang jadi kenapa harus pakai Koke? Karena di sini ada Pedri namanya. Pedri ini adalah salah satu pemain yang bertahannya paling kurang di timnas Spanyol. Jadi harus butuh extra double protection. Istilahnya casingnya harus ditambah Dan Koke buat pas pertahanannya. buat ngejagain sama Koke kita udah Busquets tahu berdua. bagaimana kualitasnya dia, bagaimana dia militansinya, pelatihnya juga siapa di klub ya kan. Otomatis ketika Pedri naik ke sini, otomatis harus ada yang mengcover.
Busquets dan Koke Oke. di sini buat ngasih kebebasan seorang Pedri kemana-mana. Salah satu Pedri kekurangannya adalah persentasi sukses tackle-nya sangat rendah. Masih kecil ya. Itu dia. Kalau Bang Hatma gimana ngeliatnya dengan prediksi? Nah sebenarnya dari Spanyol awal tadi? kan ada 4 sampai 5 pemain ya yang hampir nggak selalu dirubah sama Enrique. ya, Di bawah ya. Mister Gawang, Unai Simon, kemudian Aimé Laporte, ya, yang lainnya pernah dirubah sama dia. Kemudian di tengah ini Pedri, Koke, awalnya Rodri memang ya sebagai Betul, gelandang bertahan. betul. Kemudian setelah Busquets Sembuh. dia dimainkan terus. Di depan ini yang menarik ya, hanya Morata yang selalu aman posisinya. Bahkan prediksi kita ini Torres dan juga Olmo yang Nah, balik lagi ke gelandang 3. Ini kan Koke dengan Pedri selalu dipasang. Ya. Ya, jadi gue nggak ngelihat Alcantara akan dipasang di sini. Jadi tetap masih dengan Betul. tiga terbaiknya Dan- itu Koke, Pedri dan juga si siapa Busquets. namanya Busquets. Nah, kalau kita lihat 3 gelandang ini kan juga gradasinya kan jelas ya. Busquets yang paling di playing midfielder ya, yang bertahan. Koke setengah-setengah, kemudian Pedri tadi yang dikatakan Coach Best ini yang paling attacking. Jadi memang kombinasi ini gue rasa nggak akan dirubah. Oke, kalau lu kenapa Morata terus Morata udah masih semifinal nggak mau gantian juga sama Gerard Moreno misalkan dia nggak? Kayaknya ada sesuatu main Iya, dikit. gara-gara Juve dia, gara-gara Juve Bang Bes. Kenapa Bang Bes? Udahlah kita udah review sebelum lo ngobrol sama Coach Justin. Besoknya kita ketemu lagi. Kemarin Dan- kita panas banget tuh debat sama Coach Justin Iya, karena dia sangat menyerang Morata, sedangkan gue melindungi seakan ini pemain gue nih. Betul, Tapi dan- emang betul sih. Tapi dan Morata udah terjadi dan terbukti nggak perform gitu loh Bang Bes. Menurut lo kenapa harus Morata lagi nih Spanyol semifinal itu loh? punya filosofi, Dias. Pelatih siapapun yang datang, kayaknya nggak bisa mengganti filosofi itu. Nggak bisa dia tiba-tiba bilang, lu main fisik ya Spanyol, lu main bertahan, serangan balik. Ya. Nggak. Sama juga halnya dengan striker, nggak bisa diganti tuh peran striker pantul. Seorang Fernando Torres saja, dia bukan striker pantul, istilahnya dong. dapat bola pantulin, Iya, enggak. iya. Tapi dia bisa bawa, dia bisa drive. Iya. Nah, Torres salah satu mah jago, kelebihan Torres. Morata ini menurut gua, makanya Pirlo juga manggil dia musim lalu, karena dia bisa pegang bola. Iya ngerti, tapi kan selama Euro ini nggak perform. Gini. 2 gol, 2 gol. Ya. Tapi dilihat dari penampilan Ntar dari dulu. belakang Mbappe kedua. berapa gol Om Harpa? Dibilang Coba, Bang Harpa dibilang gimana? nggak perform itu dari sisi apa dulu? Dari sisinya banyak Mereka udah di semifinal sekarang. 2 Iya. gol, 2. Dua gol udah di semifinal. Not Ya, bad. tapi maksudnya banyak peluang yang sia-sia gitu kan bisa Nah, habis tadi. Bruno kadang-kadang- Fernandes berapa gol? Enggak. Gue harus koreksi kalau gue salah ya. Kadang-kadang pelatih Dari 1 juta peluang dapat 2 gol ya percuma juga dong buat apa? kadang-kadang pelatih itu nggak terlalu ribet loh mikirnya. Kadang-kadang koreksi kalau gue salah. Yes. Dengan komposisi yang ada, dengan formasi yang ada, it works. Kenapa lu ganti? Ya biar lebih works lagi. Nah, coba koreksi. Kalau gua sebagai seorang pelatih, gua akan melihat misalnya ada pemain bintang, ada pemain biasa. Ya. Tetapi pemain biasa ini dia bisa menjalankan instruksi Ya. gua atau menjalankan apa yang gua mau di lapangan. Tentu gua akan pilih ini Ya, karena ini akan gimana mau game plan mau Iya, jalan. iya. Morata sama Gerard Moreno nggak ada yang terlalu bintang. Bisa diganti sama aja perannya. Nah Lebih itu makanya bagus itu lu malah. ngasih argumen lagi buat kita. Iya, lagi. Ngapain kita ganti Gerard Moreno? Ya Gerard sama Moreno. lebih bagus mungkin. Gua kasih Mungkin. lu ini. Kenapa Gerard Moreno nggak layak untuk starting? Ya. Dia cuma main 15 kali di timnas Spanyol sebelum Euro. Ya. 15. Oke, Morata oke. udah berapa kali? Morata itu juara Champions U21 Spanyol sama Luis Milla. Ya dia di tim yang bagus. Dia di tim situ. Ya, di tim Istilahnya, yang bagus. istilahnya ya. dia udah Sama- percaya proses tuh. Sama dari Madrid semua juga juara kan ya, Bang Bes? Juara juga. Karena Sama di tim Juve yang juga juara tepat. musim ini. Ya, di tim yang tepat lagi. Malah sebenarnya kalau mau lebih ekstrim, lu lihat waktu 2008 Spanyol juara. Ya. Aragones kan ninggalin Raul Gonzalez. Oh iya. Apa nggak rame satu lo pangeran Madrid lo. Madrid, Sebenarnya ya. agak mirip sama sekarang kan, nggak ada pemain Madrid. Oh, iya. Ribut. Sekarang lebih parah. Bukan ada satu pemain pemain Madrid Nggak ditinggalin. ada ya. Tapi Satu 2008 gerbong. mereka juara. Mau lebih lama lagi 98. Cantona nggak dibawa sama yang Ami Jax. Oke. Juara Prancis. Oke, kita mau ngomong performa. 2018, Giro. Satu shot on goal pun nggak ada, tapi Prancis juara. Ya. Terus mau apa lagi? Wah gila, Iya, jadi gini, berarti sebenarnya adalah kartu S orang ngelihat ke Morata itu yang diharapkan sama Luis Enrique supaya tim atau squad-squad yang lainnya nggak terprediksi jadi bisa perform maksimal. Menurut lu berdua gitu? Menurut gua nih, kenapa orang mencibir seorang Iya. Alvaro Morata? Dan Pasti karena performance Iya. ya kurang bagus. Terus kedua, banyak peluang terus nggak gol. Iya. Tapi Iya. menurut gua yang bisa cetak gol di tim itu bukan striker, ya. Striker, definisi striker. Gua baca di komik ini. Definisi striker itu apa? Striker itu apakah orang yang cetak gol?
Enggak definisinya? juga. Enggak kan? Striker adalah posisi dalam sepak bola yang posisinya paling depan. Nah, ya karena dia paling depan dia bisa Yes. jadi cetak gol. Iya, betul. Jadi fungsinya dia nggak harus cetak gol, dia bisa jadi pengumpan, dia bisa jadi nambah kekuatan ball possession. Spanyol ball possession 70% rata-rata, 60 sampai 70% sampai sekarang. Terus passing setiap pertandingan itu 800, 900. Jadi tinggi terus ya. Jadi nggak mungkin Ya. dia cuma main ini doang, tapi Ya. dia pasti kasih ke Ya, striker. jadi itu tadi maksud gue. Jadi bisa Enrique ini adalah strateginya Enrique dengan tetap memasang Morata, biar semua perhatian ke Morata, entah itu baik atau enggak. Tapi sampai skuad yang lain nggak keprediksi, jadinya bisa perform sampai dengan semifinal. Bisa jadi, Iya nggak? bisa jadi. Tapi yang jelas kalau kita lihat distribusi golnya kan juga cukup merata ya. Iya. Waktu di pertandingan ketiga di grup 5 gol, kemudian di babak grup 5 gol. 5-3. Itu kan hampir merata ya. Jadi menurut gua Hampir merata tapi hampir tidak ada Morata. Tapi Om Harpo bilang 5 gol Spanyol cetak, Iya. habis itu 5 gol lagi. Tapi yang 5 gol yang kedua 5-3. Om. 5-3. Ya, Berarti ada pertahanan. something tuh. Ya, kalau itu urusan oke. pertahanan. Bisa di Yes, berarti pokoknya di tengah tetap seperti yang tadi ada Koke, bukan Thiago Alcantara, dan juga Morata akan tetap dipasang oleh Enrique. Morata. Akan dipasang. Oke, kita nyebrang ke Italia kalau gitu ya. Tadi kita udah bahas Spanyol, kita ke Italia. Italia bener tadi gue sedikit ngambil balikin lagi ke Bang Harpa Spinazzola. Iya. Mungkin diprediksi kalau sampai Italia masuk sampai final aja, at least ya. At least sampai final Spinazzola bisa jadi man of turnamen. Banyak yang menjagokan dia sebagai Iya. man of turnamen. Tapi sayang di semifinal ini makanya terhenti karena nggak bisa melanjutkan pertandingan karena cedera gitu. Nah, lo ngeliatnya gimana nih? Apakah ini benar-benar jadi kelemahannya Itali di semifinal lagi sangat krusial atau gimana ngelihatnya? Bang Arpa dulu deh. Ya itu titik yang sangat krusial juga menurut gue ya. Spinazzola penampilannya di tim nasional luar biasa. Iya. Sekarang kan dia udah pasti absen ya, cedera parah. Penggantinya tadi kita lagi offer sama Coach Best juga. Emerson kayaknya ya. Hah? Nah, masing-masing ada kelebihan kekurangannya menurut gua. Emerson kalau kita lihat secara pola tentu dia udah diajarin sama Mancio ya. Iya. Bagaimana bermain sebagai back kiri dalam format 4 back. Ya, kemudian ya dia udah lama lah bergabung dengan tim nasional Italia. Iya, Cuman kalau kita lihat competitive minute playing-nya di Chelsea kan rendah sekali ya. Betul, tapi juara Champions ya. Iya, Chelsea. tapi kan dia bukan Tong bagian sekali dari Chelsea. inti. Nah, apakah competitiveness levelnya itu Mempengaruhi. bisa disalurkan di pertandingan yang sangat penting di semifinal? Krusial loh semifinal. Nah, ini yang nanti hanya kita tahu setelah pertandingan. Bang Wes gimana menurut lo? Italia kan kayaknya udah siap banget ya kecuali Spinazzola. Tapi Mancini punya ramuan dan racikan apa khusus Yang untuk kurang semifinal? pasti nanti kalau Emerson main adalah ritme. Ritmenya jadi agak berbeda. Istilahnya ritme ini udah kenceng nih, dia masuk. Tapi ini bisa dia antisipasi dia. Sekarang berapa kali gue nonton timnas Italia main, Emerson berapa kali main Oh ya, menjadi sebagai pemain pengganti. Istilahnya betul. dia yang ngerasain lah dikit-dikit. Ya, Oh ya. gini jadi Spinazzola. Kita lihat ya, Italia main 4-3-3. Dia meninggalkan Italia yang sinikal, Italia yang pragmatis, Italia yang kasar, keras, curang gitu. Banyak kan bahasa-bahasa Ya, zaman di dulu era kan. Yang penting Materazzi menang gitu ya kan. ya. Sekarang Italia lebih menyerang. Kalau kita bahas Spinazzola, posisinya di sini di kiri. Ini ketika Italia pegang bola, anggap bola di Verratti, dia naik nih tinggi, Ya, ya, di sini ada insinya nih. supaya seakan-akan dia tuh sayap kiri. Heeh. Tapi sebenarnya bukan. Akhirnya dia jadi di sini, insinya yang, lu datang nih, tempat gue diambil. Ya kasarnya dia ngomong gitu, dia masuk ke dalam. Akhirnya insinya free di sini. Oke. Dia dapat free. Inilah efek Spinazzola pada tahun ini yang luar biasa banget. Dan nggak adanya Spinazzola. Dan ini capek kayak- banget, capek Capek banget dia. sih, iya, makanya. Bisa naik sampai sini, terus habis itu bola hilang kerebut, dia Mundur langsung balik lagi. lagi ke sini. Apakah bisa Emerson? Ingat, di sini nanti ada Aspilicueta kan. Ya, ya di kanan Spanyol Aspilicueta. Satu tim dia di Chelsea udah paham karakteristik Emerson. Iya. Nah, ini yang bahaya kalau sampai Emerson benar-benar tidak bisa menjalankan perannya atau dia terlalu asik Oke. naik. Aspilicueta bisa menghukum dia. Oke, apakah dengan kayak gini apakah lebih baik misalkan Mancini nurunin 3 aja formasi belakang? Kalau Jadi dia- dengan 3-5-2 atau 3-4-3 gitu. Kalau Bang dia Wes? pakai 3, otomatis ini akan naik ke sini, ini naik ke sini, Ya, sini. ya. Kemungkinan kalau pakai 3 yang akan main adalah Bastoni. Yes, Karena di Inter mereka pakai 3 back. Kalau Acerbi dia pakai 4 di Lazio kan. Kadang-kadang 3 juga, cuman lebih Sering paten 4. Bastoni lah. Terus di tengah pasti nggak akan berubah. Ya. Jorginho, Ya, terus si Verratti, Ya. sama si Barella, ya Nicola Barella. Terus di kiri, terus di kanan. Di kanan ini kemungkinan kalau sampai kejadian seperti itu bisa ada korban, Om.
Chiesa bisa nggak main Ya. karena dia bukan fullback. Itu berarti Terus kalau di kiri di sini bisa dimainkan Emerson karena emang posisinya di Chelsea emang di sini. Ya. Yang jadi masalah adalah apakah Italia siap tanpa sayapnya. Sekarang gantian gue yang tanya. Nah, Kira-kira silakan. kalau menurut lu coach, dia pakai 3 back, dia rubah 3 back atau dia taruh Emerson dengan tetap dengan tetap 4 back? dengan Kalau menggantikan menurut- Spinazzola lebih kalau menurut gua- beresiko kalau menurut gua. Kalau menurut gua kalau misalnya Mancini pengen bikin kejutan dia pakai 3. Tapi kalau dia mau main aman pakai 4. Feeling gue dia bakal main aman malam ini, Ya. tetapi tetap menyerang. Sambil ngelihat bagaimana kalau Bang Harman Sayangnya kita sama. Enggak, karena begini alasan Iya, gue iya, gini. iya. Lu dalam stage semifinal dalam kondisi yang permainan lu udah firm, lu udah dapat polanya. Untuk mengganti sistem di tengah jalan itu sangat berbahaya Iya, menurut iya. gua. Itu simpel logika dasar. Jadi mungkin tetap dipasang seorang Emerson, tapi Mancio tahu tentu kualitas Emerson gak sebagus Spinazzola, tapi mungkin dia dibilang untuk tidak terlalu agresif menurut Oke, gua ya. berarti akan beda nih permainan Italia yang sekarang dengan permainan ada Spinazzola. Kenapa, Ada Bang Bes? solusi yang lebih gila. Ada apa? Menurut lo apa? Mancini akan bikin apa? Yang main Federico Bernardeschi, Pak. Bernardeschi, Main Juve. oke. Sayap bek kiri. Oke. Istilahnya dia udah naik aja. Iya, Dia iya. kan emang posisinya sayap. Bernardeschi naik, gantiin bener-bener peran Spinazzola. Iya. Gue yakin Bernardeschi bisa menggantikan Spinazzola ketika menyerang. Tetapi Oke. ketika bertahan, Nah. I don't think Oke. so. Itu Nah. resiko yang mungkin Benar. dia gila sedikit. Dia mau ambil Bernardeschi jadi bek kiri. Di Juve pernah main. Berkali-kali kita pernah bahas gini nih, Bang Bes sama Bang Harman juga ya. Italia tuh kirinya kenceng banget. Ada Spinazzola, di depannya ada Insigne, Insigne. terus ada Verratti juga di sebelah situ Iya. biasanya. Iya. Nah ini kehilangan satu akan dibombardir, sedangkan Spanyol Azpilicuetanya agresif banget setelah Ada- juara Liga Champions. Ada hal positifnya juga buat Italia Spinazzola cedera. Ketika dia menyerang ke atas, otomatis di sini ada ruang. Ya. Dia kan naik terus dia. Ya, 50% serangan Italia Ya. itu lewat sisi kiri. Betul, Ya. betul. Ketika Spinazzola diganti, gue yakin Emerson nggak akan sering naik-naik Yes. ambil resiko. Akhirnya lubang yang ditinggalkan di sini ya ditutup. Istilahnya ya. Tapi memang- buat serangan balik kayaknya masih Ya. so-so lah. Berarti tidak terlalu akan agresif di sebelah kiri sebelum dengan adanya Spinazzola kemarin. Ya. Jelas, itu Oke, kalau jelas. itu- Kalau Emerson yang Kalau diturunin ya. Emerson turunin, berarti Mancini. Kalau dari lini depan, tadi kan kita juga harus imbang nih. Spanyol bahas belakangnya, depannya juga kita bahas. Nah ini depannya nih, Immobile. Beberapa Iya. Lu pertandingan. parah lu ganti Belotti. Nah iya makanya, Belotti dong. Enggak sih kalau gua rasa enggak. Nih, ini prediksinya nih. Nggak akan. Nah, karena kan kemarin dia mainnya itu tuh pura-pura cedera, nggak tuh pas gol Berardi golin dia bangun lagi. Itulah kawat Italia Chandra di tuh. mukanya Serie A itu. Iya. Mereka belum pernah ngelihat Inzaghi main. Wah, itu gua- lebih gua- itu lebih ngeselin, Pak. Gua kalau main- Kena angin aja jatuh dia. Oh Filippo Diaz Inzaghi. Iya. Itu kurus banget. Kalau nggak penalti offside, tiba-tiba nggak offside. Kan Hebat. gini. Immobile di 2 pertandingan pertama selalu bikin gol dari fase grup di Italia. Terus beberapa pertandingan ini lagi belum bikin gol lagi dari perempat final dan ya belum bikin gol kan dari perempat final juga. Nah, apakah ini bisa jadi kesempatannya Belotti untuk masuk mendapatkan kesempatan itu? Dalam kalau pelatih nih bikin mempersiapkan tim itu ada namanya core, Om. Ya, Core. ya. Di mana core itu yang latihan tuh itu aja. Yes. Istilahnya. Di 11 pemain Di itu. 11 pemain itu. Ya kadang-kadang ganti strikernya ganti ini. Ya, Tapi porsi latihan yang banyak itu pasti buat core. Dan gue yakin Immobile adalah core tim ini. Yes, Ketika Mancini masuk ngegantiin pelatih sebelumnya Ya. gagal Piala Dunia. Pemain yang sisa, pemain senior yang sisa adalah Immobile. Jadi istilahnya build from the scratch itu udah ada Immobile, Insigne, ada Verratti. Itu kayaknya nggak mungkin ditinggalkan. Dan Belotti mungkin main, Ya. tapi sebagai pengganti. Di Serie A juga dia kurang top Ya, tahun ini. atau gimana kalau Bang Dan Harman lu juga gimana mesti menurut Bang memperhatikan Harman? psikologi pemain ya. Oke. Immobile kan udah kerja keras dari babak grup ya. Yes, Dia yes. secara natural Betul, aja betul, psikologi. betul. Tiba-tiba di semifinal partai penting lu nggak dipasang. Nah, Oke. lu mesti perhatikan itu juga psikologinya. Yes, jadi kan tapi kalau Immobile dengan permainan yang kayak kemarin tidak terlalu kelihatan saat lawan Belgia, ya kan jatuhnya doang kelihatan tuh kita tuh. Nggak, apakah bisa jadi strategi atau taktik untuk ya sedikit banyak bikin berbeda dulu di babak pertama dengan nurunin Belotti di kedua Menurut baru gua- karena kan semifinal ini tensinya beda dari yang tadi kalian Menurut bilang gua tuh. kelebihan Italia pada sekarang ini adalah mereka high press. Jadi mereka butuh striker yang bertenaga, yang militan, yang mau ngerebut. Jangan salah, Dias. Ketika striker ngepres, itu dia nggak akan bisa ngerebut bola. Sulit. Ya. Istilahnya orang yang pertama kali ngepres itu bukan buat ngerebut, Tapi tapi buat buat disturb, Oh, buat iya, ganggu, buat ganggu ya. buat tutup. Oke. Ya, itu nanti harapannya Spanyol panik. Seperti contoh Belgia. Belgia tuh nggak bisa main dari belakang karena di press. Akhirnya mereka panik, long.
Ya. Long target Lukaku, udah paham. Oh, Lukaku, jaga aja Lukaku. Ditutup Lukaku sama Si, dua orang. si Eli ini sama si Iya, Bonucci Bonucci, udah hafal double kan. cover udah kelar ya. Dia Dan gua napas rasa aja. Immobile punya kualitas buat Ngepres ya. ngepres. Bang Harpa gimana menurut lo? Ya sama yang dibilang tadi bahwa memang peran dari Immobile ini lo nggak bisa ngelihat hanya sekedar mencetak gol ya. Di luar memang dia memberikan kontribusi itu, tapi dia buka ruang dan sebagainya. Kedua tadi juga bagaimana dia udah bekerja keras dari babak grup. Ketiga, kalau kita lihat Belotti ini kan striker konvensional. Yes. Nunggu di depan Ya, tadi ya. yang dikatakan coach Bes, dia butuh striker yang mau Kerja ngejar, keras. mau kerja Tadi ya, keras. si- Memang ketika ya. lo menerapkan high pressing, lo kan mengharapkan lawan melakukan kesalahan ya. Oke, yes. Oke, kita tunggu aja nanti bagaimana. Tapi gue penasaran, nanti coba akan gue tanya sama Bang Bes dari segi pelatih gitu ya. Tapi gue pengen tanya prediksi dulu. Berarti prediksi, lo jagoin siapa? Itali, gue Spanyol gue. Itali tuh. Ya, gue Spanyol. Lu siapa Bang Bes? Baju lo Itali. Itali banyak pemain tanpa pengalaman. Ya. Pengalamannya kurang, nggak main di Piala Dunia 2018. Spanyol Tapi sorry juga. bos, Spanyol lebih nggak berpengalaman lagi. Jadi? Banyak banget pemain yang main di Villarreal, Real Sociedad, Bilbao, Itali 2-0. Wis, Itali 2-0. Bang Harpa. Kalau gue Itali bilang 2-0 loh. inexperience Spanyol ini jadi keuntungan Ya, karena agak sulit dibaca lawan. Itu yang Setuju pertama. gua, setuju. Cuman ada kondisi begini, kalau sampai ini ke perpanjangan waktu atau apalagi penalti, Italia yang juara. Wis. Kalau sampai Sorry, Italia yang lolos. Yang lolos. Italia yang lolos. Tapi kalau 2x45 Spanyol bisa nyelesain ya itu punya Spanyol. orang yang juara Denmark kok. Kan baru ke final ini. Iya, baru peminat. Denmark Itu ya. baru ya. Ya, jadi Bang Harpa kalau 90 menit Spanyol ya. 90 menit Spanyol, kalau perpanjangan waktu Italia. Clear. Oke, Bang Bes, kalau Intan 90 menit perpanjangan waktu penalti Itali ya menang. oke. Jadi kamu Itali semua ya. Oke. Pokoknya penting jangan Inggris yang juara. Harus Intan. ada yang Iya, iya. Ya, tapi ini sambil kita tunggu ya, sambil kita kasih tahu juga Iya. untuk jebret tim yang lagi pada nonton kita, coba tulis hasilnya berapa prediksi kalian kira-kira untuk pertandingan antara Spanyol melawan Italia di semifinal ini. Ini biar aku yang baca dulu Intan. Oh, boleh ya. Jadi biar jebret tim juga sekalian tahu nih kalau misalkan sambil nungguin dan sambil prediksi hasilnya berapa antara Spanyol sama Italia saling diunggulin. Kalau kita sih di sini ngunggulin GeForce buat kendaraan aku ya kan, buat kendaraan kita nih GeForce karena fast moving otomotif punya Indonesia yang bisa banget mudah kalian bisa dapetin di e-commerce kesayangan kalian. Nah, jangan lupa juga di follow Instagramnya di @geforce _id. di sana kan. Betul. Aku juga tadi kan naik mobil sendiri, pakai Ya, GeForce ya. juga dong. Mantap. Jadi kita telat kesini. Yes, Intan pakai GeForce juga. Intan terima kasih. Nanti kita kesini lagi melihat perdebatan pelatih, pundit-pundit yang ada di sini ya Tan. Oke. Terima kasih Intan. Alright. Udah denger juga jebret tim, silakan ditulis siapa pemenang antara Spanyol melawan Italia ya. Satu aja pertanyaan sebelum kita bahas tentang Copa America. Bang Bes, dari segi pelatih, gue pengen dari sudut pandang pelatih. Di media dari awal di turnamen ini Italia diunggulin banget gitu ya kan. Apalagi bisa berjalan sejauh ini. Pressure nggak sih saat semifinal dari pemain-pemainnya? Dari pelatihnya juga, dari tim. Biasanya gimana Bang Bes kalau menghadapi satu pertandingan? Satu tim tuh gimana sih manage-nya? Penasaran gue. Yang pasti kita menuju pertandingan, kita kadang-kadang tuh nyiapin satu pertandingan itu lama banget, berbulan-bulan. Buat satu pertandingan itu aja. Jadi jangankan semifinal, satu pertandingan pembuka aja itu kadang-kadang disiapinnya tuh berbulan-bulan. Kadang-kadang deg-degan. Makanya kadang-kadang kita tuh istilahnya pertandingan pertama tuh paling menentukan. Apalagi ini semifinal. Ya. Istilahnya satu step lagi lu bakal masuk final. Ya. Italia pas lawan Belgia, pas selesai bubar, Mancini dia ngumpul, dia berdiri di tengah, dia angkat tangan jari, dia begini, dia bilang satu gini, satu pertandingan lagi katanya Kita di dia kasih final. semangat buat anak-anaknya. Ini yang membuat gua pelatih itu bukan cuma ngeracik strategi, Ya. tetapi juga ngasih motivasi. Oke, selesai masalah Italia dan Spanyol ya. Terima kasih di jebret tim yang pada komen. Tapi kita akan bahas tentang Copa America karena banyak juga yang pengen dibahas di Copa America. Jebret tim juga pada request Banyak pengen Copa America ya. Copa America Brazil menang dan masuk final, menang 1-0. Yang golin bacanya apa sih Bang Bes kalau bahasa Brazil? Paqueta. Paqueta. Paqueta ya, Paqueta menjadi Neymar. 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 Paqueta. Ronaldo.
O baca U kalau di Brazil. Ronaldo. Rivaldo. Wudu. Sama ini Brazil, L-nya nggak dibaca. Brazil. Dibaca U. Brazil. Oke, Brazil. Tapi gue ngelihat ya pertandingan tadi pagi, lihat highlights dan lain-lain. Brazil tuh kayak jauh beda dengan Brazil yang dulu itu. Ini mainnya pragmatis, banyakan gocek sana gocek sini. Gue gak ngerti gimana nih kalian melihat penampilan Brazil walaupun masuk final sepanjang kiprahnya di Copa America. Bang Harpat dulu silakan. Terus terang gue nggak terlalu ikutin. Ya, tapi kalau Cuman lu gini. Kalau kita lihat kultur sepak bola Brazil ini kan Jogo Bonito ya. Yes. Mereka sangat percaya diri dengan kemampuan mereka. Tapi kadang-kadang mereka tidak bisa keluar dari zona nyaman mereka. Ya, Jadi ketika mereka bisa bermain tidak ala mereka, tapi itu justru yang membuat mereka bisa melaju, bisa menjadi juara Oke. 2019. Dan saat ini walaupun katanya tidak impresif ya katanya ya, mereka saat ini ada di final. Menurut gue itu ya udah yang terbaik. Kedua, kalau kita lihat tidak ada akar rotan pun jadi. Ya. Ya, ketika di awal-awal pemain seperti Neymar dan lain-lain memberikan kontribusi gol, tapi kita lihat di 2 laga terakhir nama yang mungkin tidak terlalu familiar ya, Paqueta memberikan kontribusi di 2 laga. Dan ingat dia sebenarnya sejatinya bukan seorang attacker ya, tapi ya kayak Koke lah MC. Ya. Tapi di 2 laga ini dia bisa memberikan kontribusi. Inilah Brazil. Ya, nggak pernah berhenti bakat talentnya. Yes. Tapi dengan secara permainan tadi dibilang nggak juga Bonito banget lagi nih. Udah ngandelin skill-skill individu akhirnya nggak jelas banyakan gocek-gocek. Apalagi Neymar. Menurut lu gimana Bang Bes? 2014 waktu gua kuliah di Brazil, orang banyak bilang yang Jogo Bonito di Brazil itu adalah backnya, Om. Iya. Karena ada Thiago Silva, Marcelo, Dani Alves. Sedangkan strikernya cuma Neymar. Ya. Mereka pakai Fred. Ya, bukannya ngeremehin. Cuman Ya, kan benar. kayaknya Pada dari saat itu ya. Ngeremehin juga nggak apa-apa. Iya sih. Dari 2014 itu kualitas Brazil menurun. Istilahnya mereka sedikit mengambil resiko. Ya. Mereka bermain pragmatis. Ini jadi kayak Itali. Itali zaman dulu. Itali malah jadi nyerang Brazil. Iya. Terus ngomongin soal Lucas Paqueta, dia ini adalah seorang pemain dari AC Milan Ya, dulu. ya, Sekarang dia main di Olympique Lyon. Kita tahu Olympique Lyon itu adalah klub di Liga Prancis yang banyak melahirkan pemain-pemain Brazil top. Juninho, Juninho ya. Anderson dulu ada namanya. Terus sekarang Lucas Paqueta, dia ditaruh di posisi kalau kita lihat Brazil itu dia main di formasi 4-2-3-1. Oke. Si Paqueta itu mainnya di sini. Di belakang striker Di persis belakang ya? striker. Kalau di Italia kita nyebutnya trequista. Trequista. Trequista 3/4, posisi 3/4. Striker 3/4. striker bukan, gelandang bukan. Jadi posisinya di sini agak free. Trequista. Pakai 2 sayap, Everton, Richarlison. Udah Neymar di sini jadi striker tunggal. Jadi Neymar kalau di PSG dia kerja keras, kalau di sini dia Santai. sedikit di provide. Makanya kebanyakan gaya. Banyak kayak Itu yang mesti dicatat itu squadnya Milan tuh. Kok bisa lepas tuh Oh pemain iya seperti benar. itu tuh. Paqueta harganya ternyata- murah juga. Om. Iya. 20-an kalau nggak Kenapa salah. yang bikin seorang Paqueta di Copa America ini lebih kelihatan? Karena dia Bang dapat Bes? kesempatan dan emang posisinya tuh di situ. Ketika dia main di Milan, gue kan penggemar Serie A nih, Ya, gue ya. pasti nonton AC Milan main, gue pantau. Ketika Paqueta masih main di Milan, dia bener-bener istilahnya Posisinya? buat main di posisi trequista di sini, lu tuh butuh kepercayaan diri, lu tuh butuh teknik tinggi, lu tuh butuh keberanian buat 1 lawan 1. Di situ makanya dia gacor karena orang udah jaga Neymar nih, mungkin 2-3 orang udah jaga Neymar, akhirnya dia free, dia bisa ini. Iya betul. Kalau kita lihat berarti secara individu sebenarnya kalau Brazil nggak kekurangan talenta ya. Nggak ada Ya, masalah. Bang Harpa, nggak ada masalah ya. Tapi apa yang bikin mereka tuh nggak terlalu padu secara permainan? Menang 1-0 doang. Maksudnya Ya, kayak kan dia tuan rumah juga gitu rame. Oh, Ya kan Ya. jadi gimana? Ya sekarang pertama lu lihat pemain-pemainnya main di mana aja. betul, baru gue mau jawab. Jadi dari tiap klub-klub itu kan mereka berbeda-beda. Tapi gitu. Brazil kan emang terkenal gitu, pemainnya menyebar di semua liga-liga top Justru itu Di makanya Eropa, kadang-kadang untuk menyatukan bintang itu juga nggak gampang. Menyatukan bintang, Oke. bermain di klub yang masing-masing, bukan hanya beda klub ya, tapi beda negara. Iya, betul. Baik Latin maupun juga Eropa, bahkan juga Eropa Timur itu kan semua punya gaya masing-masing. Jadi pas disatuin, Untuk menyatukan itu tidak mudah, makanya kadang-kadang mereka kembali ke zona nyaman mereka dengan bermain aksi individu ya. Yes. Ini yang kadang-kadang susah dilawan ya, tapi ya mereka juga tahu bahwa mereka punya kemampuan itu. ya Brazil is Brazil. Yes. This is Brazil. 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 Enggak, Gimana, Bang Wes, lihatnya? kalau menurut gue sekarang kualitas Brazil secara tim nasional udah menurun ya. Oke. Apalagi di Piala Dunia 2018, 2014 dia hancur lebur. Ya ini udah dijawab nih, Brazil yang sekarang bukan Brazil yang dulu. Betul. Terakhir mereka juara Piala Dunia Om,
Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, ya kan, Emerson. Terus habis itu ada generasi baru, Adriano masuk, mainnya di Inter Milan, di Barcelona, di tim-tim yang papan atas lah. Sekarang Richarlison Pak, Everton. Ada lagi yang namanya Everton, main di Gremio. Ada lagi namanya Lucas Paqueta, mainnya di Liga Petani. Ada Firmino main di Liverpool. Nggak main. Oh iya benar. Nggak main ya dia. Terus ya. yang jadi andalan Danilo. Di Juve Danilo main gua deg-degan. Tapi belakangnya ada Thiago Silva. Alexandro kadang-kadang, Pak Thiago Silva umurnya Udah berapa? tua sih dia ya. Tapi kan butuh juga. Gua kira Thiago Silva setelah 2014 udah selesai, dia udah berhenti main timnas. Nggak Tapi taunya masih masih main main. lagi. Gitu-gitu dapat Liga Champions. Iya loh, Liga Champions di Chelsea, hoki ya, Chelsea. Kan klub ngumpulin pemain-pemain terbaik. Kalau timnas kan nggak bisa milih pemain, yang ada dipilih. Iya. Iya, iya. Berarti Kalau di klub dipilih yang ada, Bisa nggak dicari cukup, pas-pas cari ya. lagi di sebelah. Ya, ya berarti yang kalau Liga Champions yang hoki Chelsea apa pemainnya? Oh, iya. Itu beda-beda. Oke. Tapi Chelsea, satu pemain Chelsea pasti ya, ngangkat trofi Euro nih, balik lagi nih. Oh iya benar, ada semua nanti. Ada ya. semua di tiap 4 tim. Ya, yang angkat Euro Braithwaite. Tetap. Oke, tapi kembali ke Copa America Brazil. Kalau sampai dia kan di final, kalau sampai akhirnya ketemu dengan Argentina, ya yang akan bertanding melawan Kolombia di semifinal. Messi kan penasaran banget dengan Copa America dan permainan Argentina kalau gua ngelihat ya ini lebih padu dibanding Brazil. Ya gue coba nonton highlight tapi gue bisa juga kayaknya oke nih Argentina yang sekarang gitu meyakinkan terus gitu. Apakah bisa Brazil mengimbangi Argentinanya Messi yang sekarang? Tapi lu percaya nggak ada temen gua yang kalau dia pilih juara tim itu nggak juara-juara. Oh iya. Dan dia itu dari dulu penggemar Argentina. Berarti Argentina nggak juara. Serius gua nggak bohong Ya, ini. nah, tapi kalau misalkan kita secara permainan gimana? Bang Harmal lihatnya gimana? Apakah Brazil dengan individual skillnya bisa menandingi Argentina nanti? Kalau gue bilang gini, Argentina ini kan dari tahun ke tahun bicara soal Messi ya. Ya. Kalau kita lihat waktu tahun berapa ya, 2018 ya pertandingan terakhir Iniesta, waktu itu gue ada di Camp Nou, itu memang Messi itu God di situ. Jadi semua orang bermain untuk dia, bukan hanya pemain ya, tapi penonton juga kur untuk dia. Begitu dia masuk, waktu itu pertandingan terakhir lawan Sociedad, itu luar biasa satu stadion. Nah di Argentina kita tahu kan masalahnya, mereka tidak bermain untuk Messi. Tapi menurut gua di Copa kali ini agak sedikit berbeda. Yes. Mungkin karena dia mainnya juga udah nggak kayak dulu terlalu sentralistik, lebih cair. Jadi nggak selalu bermain ke Messi. Walaupun kita belum tahu ya nanti malam kan baru main ya, kita nggak tahu. Tapi gue yakin Argentina bisa ke final lah. Gimana? Bang Yang Bes, pasti kalau Argentina lolos ke final, mereka udah rugi 1 hari Om. Oh iya benar, karena bertandingnya lebih lama Brazil ya. istirahat. Istilahnya kalau dalam kompetisi itu penting banget. Penting banget namanya istirahat. Nah, jadi harus ya. Jadi kira-kira siapa yang mungkin bisa peluangnya lebih besar atau Ini udah jalannya udah karpet merah buat tuan rumah juara. dijuarain. Oke. Tapi asal jangan terjadi ini lagi tuh Maracanazo kedua. Maracanazo, Uruguay. Iya. Oke, ini kita punya ini ya pilihan untuk komen-komen dari Jebret Tim. Ini seputar Euro 2020. Jadi kita udah memilih beberapa komen-komen ya. Jadi silakan kita akan baca komen-komennya. Adalah kita lihat ini dari Dosi Channel. Italia versus Inggris di final. Sampai adu penalti pasti seru banget tuh. Wah, Inggris Italia di final. Bagaimana menurut kalian? Kalau untuk Apa setuju? rating sih paling bagus Italia Inggris ya. Iya. Cuman kalau gue lihat gini ya, Inggris bagus secara tim, Southgate juga pemilihan pemainnya, strateginya. Cuma jangan lupa mereka baru di semifinal sekarang loh. Bener kan mereka spesialis semifinal. Yes, 3 kali mereka semifinal Iya. sepanjang Euro, belum pernah ke final. Jadi masih jauh perjalanannya. Spanyol udah juara 3 kali, Jerman 6 kali ke final, 3 kali juara dan sebagainya. Jadi lawan Denmark ini juga nggak mudah ya, karena kita tahu mereka bermain dengan Semangatnya beda. militansi. Ya. Bang Bes ngeliatnya gimana kalau sampai terjadi di final Inggris Untuk Italia? rating TV, demi rating TV bagus, Inggris Italia. Tapi kalau gue lebih suka kalau ada yang menangis, ya, Italia Denmark. Soalnya bahan banyak, kalau Inggris kalah bahan banyak. Setuju. Bahan banyak. Nanti dikritik tuh dari kiper, tengah, sampai striker. Sama selalu begitu. Ya. Selalu kalau misalnya ada pemilihan pemain, tim, pelatih. Pastilah. Banyak ribut. Begitu juara, kan bener kan dia pilih itu gitu. Oke, ini kita Bener nggak coach? kita mau bahas dikit aja dari masing-masing tanggapannya. Gue minta Bang Arpa dikit, juga Bang Pes dikit. Ramos udah mau tes medis ke ini mantap ini. Paris Saint-Germain Mantap. sampai 2023. Gimana menurut kalian? Apakah Ramos mendapatkan klub yang tepat untuk dia di usianya sekarang? Dikit aja.
Pertama ini kalau kita lihat dari sisi finansial dulu deh. Ya. Ini PSG pinter juga nih, beli-beli pemain murah atau gratis ya. Kedua kalau gue lihat Thiago Silva aja bisa kok umur 36 juara Champions masih. Nah, Masa Sergio Ramos nggak bisa. Terus ketiga juga mungkin pengalaman buat dia ya. Bagaimanapun juga orang Spanyol ini kan biasanya Spanyol sentris ya. Koreksi kalau gue salah. Jadi dengan dia keluar dia bisa cari pengalaman, experience dia untuk suatu saat nggak tahu mungkin dia jadi pelatih. Ya. Dia punya pengalaman pernah ngelatih abroad ya. oke, silakan. Bang Bes, dikit aja tentang Ramos ke PSG. Buat apa? Wah, itu dia. Tadi udah gue kita jawab. udah dijawab. Buat apa? Buat pengalaman aja biar main lagi aja ya. Maksud gue dia itu adalah seorang Sergio Ramos Ya. gitu loh. Dan ini adalah Liga Prancis. Liga Prancis itu tanpa mengurangi rasa respect terhadap Liga Prancis. Liga Prancis timnya 20, gamenya banyak. Ya. Kalau lu mau nyari experience di Liga Prancis oke. Tetapi kalau lu mau cari nyantai-nyantai apa segala macam, waduh ada Coupe de France, Coupe de la Ligue. Banyak juga ya, padat Pertandingannya juga ya. banyak, malah capek. Terus Oke. kualitas liganya kan kurang bagus. Oke, siap kita jadi situ. Tapi gajinya Gajinya gede. Iya Sebenarnya sih. tim silakan juga komen-komen prediksi-prediksi, boleh prediksi tentang Euronya, boleh prediksi tentang Copa America juga boleh ya nggak Tan? Iya, aku mau nambahin satu lagi, kalau Inggris sampai kalah yang bisa kita bahas juga medianya juga kan. Nah, Ini nih menarik nih. Ayo dong, tos dulu. Kita tahu saling dendam nih. Medianya lebay. iya, media ntar bagus tadi. kita bahas ya. Oke. Udah selesai nih ya. Udah selesai, Terima udah kasih selesai. banyak juga tim udah nonton ya. Jangan lupa terus ikutin DPI. Terus juga jangan lupa ikutin semua program-program di Jebret Media TV. Kita Makasih banyak. cabut dulu. Dah. Oke. Dah.